Ada suatu hal tentunya, kebijakan-kebijakan bagaimana juga kita menjaga durian kita, ya, tidak dibilang juga diaklamasi punya sebelah, gitu ya. Dan juga tentunya kita ingin juga durian kita memang diakui, ya, dan juga memang tentunya bisa menjadikan sentral, ya, buah durian dunia. Nah, ini menjadi PR kita bersama dan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Untuk mengawali, mungkin izin kita ke tuan rumah dulu nih, Pak Anom dulu nih, kesempatan kali ini yang sampai dengan sangat antusias. Akhirnya kita buat festival buah. Ini juga durian, kita langsung juga buat festival durian sekalian. Dan kemarin juga penjurian Pak Ijen, dari selesai kemarin Pak Dijen, selesainya sampai dengan malam hari karena penilaian luar biasa. Karena tidak yakin, icip sekali Pak Reja, tidak yakin kayaknya bener nggak nih, gitu kan. Jadi sangat luar biasa penilaian untuk festival durian kemarin. Pak Nom, mungkin sebagai awal gitu ya, sampai mungkin kita ingin mengetahui juga sedikitnya tentang durian Kalimantan Barat khususnya kali ini. Bagaimana juga untuk dari kedinasan sendiri di Pemerintah Kalbar itu memperhatikannya duriannya seperti apa? Kami silakan Pak Adom. Kalimantan Barat ya beserta rombongan ya, beserta tim juga, dan saya lihat juga yang saya hormati nih Kepala Dinas ya yang bidangi pertanian Kabupaten Kota Kalimantan Barat, Pak Adil juga ini, semua teman-teman ya pencinta durian ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga petani durian harusnya juga diundang ini, karena ini kita akan berbicara durian. Pertama, Bapak Ibu sekalian, tentu puji dan syukur kita atur kali hadir Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik ini gerimis mengundang ya, agak mendung-mendung tapi tidak apa-apa. Ini ada pawangnya nih, ada yang menahannya gitu. Kita tenang saja, sudah ada yang bekerja. Jadi kita bersyukur dalam keadaan masih sehat walafiat Pak, dalam keadaan kondisi yang kuat, kita bisa hadir di tempat ini ya. Ini merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu ya kegiatan hari ini ya, talk show ya tentang durian yang tadi temanya itu durian Kalbar mengguncang dunia ya. Ini suatu kegiatan yang sangat luar biasa menurut saya, dan sangat strategis dalam rangka kita membangun pertanian di Kalimantan Barat. Kenapa saya katakan demikian? Tujuan pembangunan pertanian itu adalah kesejahteraan petani, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita dulu orang pertanian ya, saya juga diajar tuh di kampus ya, sekolah pertanian itu, tujuan pertanian itu apa? Produksi setinggi-tingginya, itu indikator. Tapi sebenarnya tujuan pembangunan pertanian adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, tanda kutip petani, itu sebenarnya. Indikatornya apa? Produksi. Salah satunya adalah durian. Nah, maka saya ya melihat ya sejarah durian di Kalimantan Barat ini luar biasa. Potensi durian di Kalimantan Barat ini
menyebar di semua kabupaten kota, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, iya kan? Nah, catatan saya setiap tahun ya produksi durian, tapi ini sebagai acuan saja Pak Liperdi ya, karena saya meyakini yang terdata produksi durian itu di Kalimantan Barat ini baru 50% mungkin ya, yang mungkin masuk di bea cukai untuk diekspor, yang mungkin masuk ke industri ya, tapi sebenarnya yang beredar langsung dari kawasan durian kepada masyarakat yang mengkonsumsi itu jauh lebih besar. Nah, rata-rata memang setiap tahun catatan kita itu produksi durian kita itu 40 sampai 50 ribu ton. Ini menurut saya itu pasti separuhnya. Nah, yang langsung jatuh dimakan oleh Pak Moderator kan ada hitung itu. Banyak itu. Nah, saya meyakini bahwa sebenarnya ya dari segi sebaran di semua kabupaten itu kawasan-kawasan durian ini, walaupun kita masih mengandalkan durian pemberian Tuhan ya, istilah saya itu nenek moyang kita dulu ya, kita meyakini bahwa mungkin setiap tahunnya bisa mencapai ya kurang lebih 100 ribu ton durian yang kita bisa di Kalbar ini. Dari segi kuantitas ini menyebar ya di semua kabupaten. Kabupaten pesisir pun potensi durian luar biasa, termasuk Sambas ya, Mempawah ya, kemudian juga Singkawang, Bengkayang ya, Kubu Raya punya juga ya kan, apalagi Ketapang, Kayung Utara ya, kemudian juga Landak apalagi ya, Sanggau itu memang pusatnya durian ya, kemudian juga ya Sanggau sama ya dengan Skadau, Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi. Nah, ini saya sebenarnya Pak Anton, saya melihat ya secara kasat mata saja setiap daerah ini ya, atau setiap kawasan kabupaten ini mempunyai durian dengan keunggulannya masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, bercerita tentang durian tidak ada habis-habisnya. Nah, maka harapan saya ke depan ya, durian ini ya menjadikan salah satu ya komoditi unggulan kita Kalimantan Barat, bukan hanya dari sisi kita itu untuk istilahnya durian itu untuk memberikan konsumsi kepada dunia, tapi sebenarnya itu salah satu komoditi yang bisa kita andalkan dalam rangka kita mencapai tujuan pembangunan. Maka saya berharap ya kepada para petani-petani durian itu mulai berbenah ya dari sisi kelompok kelembagaannya. Saya minta kemarin kan supaya semua kabupaten kota itu membentuk kelompok petani durian. Apa manfaatnya? Ketika ya sudah ada musim durian, ini kita masih mengandalkan durian, saya katakan tadi pemberian Tuhan. Saya berharap ke depan itu Bapak Ibu sekalian ya, kita jangan lagi mengharapkan ya kita berproduksi durian ini, jangan mengharapkan durian-durian yang dari nenek moyang kita dulu. Itu yang saya katakan sebenarnya itu bonus. Petani-petani ya, bonus. Jangan kita menunggu aja buah jatuh yang diberi oleh nenek moyang. Ayo tanam gitu. Budidaya. Itu yang kita, ini bangga dia, gembira dia ya. Budidaya. Baik itu kita budidaya langsung ya, konsep yang sekarang itu yaitu bagaimana kita perbanyakan ya populasi durian langsung di habitatnya melalui teknologi sambung pucuk ya. Bisa juga kita membuat suatu blok-blok atau kembangkan kebun-kebun durian sendiri. Nah, itu yang diutamakan. Nah, ini ada 3 lagi yang akan kita daftarkan ya, kita akan rilis ya, sehingga saya itu 1 sibling, kemudian kedua itu plakin ya, ketiga itu adalah singku. Nah, 3 jenis ini saya berharap juga bisa nanti dirilis menjadi suatu paritas unggul nasional dari Kalimantan Barat. Nah, ini juga nanti ketika nanti Pak Anton ya, kalau sudah dirilis, nanti kita beri lagi nih penghargaan terhadap daerah-daerah dari mana asal paritas itu ya. Ini juga memberi semangat kepada petani-petani di daerah itu bisa memelihara, melestarikan, memperbanyak durian-durian yang unggul-unggul ini. Nah, ini yang menjadi harapan. Kemudian yang kedua, ini
suatu harapan kami sebenarnya Pak Liberdi, Pak Reza ya, juga semua harapan dari petani-petani pencinta durian Kalimantan Barat. Karena Kalimantan Barat ini ya, secara nasional sebenarnya tentang durian sudah cukup terkenal, Pak. Nah, saya di mana-mana pergi pasti, wah, kalau durian Kalimantan Barat luar biasa. Ya, tapi belum setenar ya durian ucok istilahnya. Nah, ini kita kalau di mana-mana durian ucok, ya durian ucok. Tapi ya saya fair saja Pak ini. Kalau saya dari segi kualitas, ya saya sudah makan durian ucok juga sering. Ya, sebenarnya banyak varietas-varietas yang lebih bagus ya dari segi kuantitas dari Kalimantan Barat lebih durian ucok. Nah, karena kita kan tidak pernah mempromosikan. Gitu. Nah, jadi harapan kita ke depan ya, kalau Malaysia sudah punya ya ikon duriannya yaitu Musang King, kalau saya ulangi, Thailand sudah ada ikon durian negaranya adalah apa namanya, motong atau montong, montong ya. Nah kita tidak tahu saya apakah sudah ada atau belum. Nah, tapi setahu saya sampai hari ini ya belum ada ikon durian Indonesia yang dikenal oleh dunia. Tadi katanya kita mau menggoncang dunia, durian Indonesia menggoncang dunia. Kita aja belum ada ikon durian yang seperti, kalau orang ingat Malaysia duriannya Musang King, ingat Thailand duriannya ada montong. Kita ya, saya berharap ya Pak Liberdi, saya berharap betul ini mudah-mudahan ya ikon durian Indonesia itu berasal dari salah satu varietas unggul dari Kalimantan Barat. Tepuk tangan dulu. Nah, ini cita-cita saya. Nah, nanti ya bagaimana caranya tentu nanti akan dinilai, akan dilihat ya oleh pakar-pakarnya ya. Wajar enggak, layak enggak dari segi kualitas ya. Durian, salah satu varietas durian dari Kalimantan Barat ini menjadi suatu ikon durian nasional, durian Indonesia. Kalau orang luar negeri ingat Indonesia, duriannya adalah mungkin nanti durian plangkin, kata Pak Anton, durian apa? Jongmongko, singku, apalagi durian sebelih. Nah, ini ke depan harus mulai kita gaungkan. Nah, ini kan kita mau gaungkan kan belum tahu apa. Nah, ini juga PR kita nih Pak Liberdi ya. Salah satunya nanti bisa kita upayakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, para narasumber ya, seperti apa kita mengelola durian ya, khususnya durian di Kalimantan Barat ini. Tapi harapan saya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita ya berupaya untuk menjaga ya apa namanya plasma nupah ya. Plasma nupah kita ini khusus durian ya. Karena kalau kita durian ini ya, teknologi itu bisa menghilangkan apa namanya jejak karakteristik ya durian ya, baik itu dari sisi apa namanya kualitas, rasa dan lain sebagainya, itu bisa hilang kalau kita tidak juga berpikir ke situ. Makanya ada satu program, harapan saya bagaimana kita mempertahankan ya apa namanya kondisi atau jejak durian kita ini seperti aslinya. Kalau plangkin tetap seperti rasa plangkin punya khasnya, kemudian juga jongmongko punya khasnya gitu, serembut punya khasnya. Nah, ini yang perlu kita gali lagi, karena sekarang itu sudah banyak ya durian-durian yang punya karakteristik di lapangan itu ya. Saya melihat bahwa sudah mulai bergeser karena ini siklus alam. Nah, tadi saya mendapat laporan dari Pak Anton bahwa yang juara satu adalah dari Kayong ya. Jadi durian apa nih, belum tahu ya? Bujang Setile. Bujang Setile. Tepuk tangan dulu untuk Kayung. Luar biasa ya. Saya bangga ya karena Kayung ini dari awal, dari jauh-jauh hari ini tentang buah pertanian durian ini sudah memang bupatinya semangat ya. Kadisnya apalagi ini kita hargai dan terbukti ya. Beliau tahun ini menjadi juara satu ikon durian Kalimantan Barat. Nah, itu saya lihat ya, itu luar biasa. Saya tadi merasakan pagi tadi ya, memang durian ini sudah
istilah kalau kita itu bermetamorfosis lah istilahnya. Ya. Tapi saya berharap durian Kalimantan Barat ini ya sesuai dengan temanya, bagaimana durian Kalimantan Barat menguncang dunia ini pasti kita akan wujudkan ke depan. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata. Durian Kalbar mengguncang dunia. Amin. Amin, amin. Sampai 24 jam baru tadi. Karena Pak Effendi kan sore pulang katanya gitu kan. Oh, tadi ngomong jam 2 gitu kan. Jadi makanya duluan gitu, agak cepat gitu kan. Nah, sekarang kita tadi sudah sebagai pengantar tentang durian Kalimantan Barat secara umum gitu. Nanti khususnya kita ada Pak Anton, juga nanti didampingi ada Pak Reja juga. Tapi kita ingin bicara mengenai peluang. Mungkin kita ingin dapatkan gambaran sebenarnya dari buah ini ada nggak sih yang bisa mempengaruhi gitu kan perekonomian sebuah negara. Barangkali gitu ya Pak Bupati ya. Ini sangat luar biasa kalau bicara tentang kita sudah dunia nih gitu kan. Apalagi durian Kalimantan Barat bisa mempengaruhi tepung durian yang ada di pasaran. Wah, kalau bicara tepung lagi produksi ini ya kan, hilirisasi gitu ya. Sudah ya, sudah bikin Pak. Wah, luar biasa. Siap gitu kan. Dan tentunya kita akan mendapatkan informasi lebih detailnya, lebih jelasnya dari Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya Direktur Buah kita kesempatan kali ini, Bapak Dr. Ferdi, untuk bisa memberikan informasi Pak mengenai peluang atau juga tantangan juga sebenarnya ada nggak tentang durian khususnya dan buah pada umumnya di Indonesia. Silakan Pak Ferdi. Baik Pak Moderator, terima kasih Pak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kadis yang kami hormati, kemudian para narasumber, Pak Dr. Reza, ini senior kami di Kementerian Pertanian, beliau peneliti buah, saya junior beliau peneliti buah. Pak Anton, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan terlalu banyak. Kemarin di pembukaan saya sudah menyampaikan, dan hari ini kita akan coba melihat peluang dan tantangan ekspor durian Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, ada 4 topik atau 4 yang akan kami sampaikan. Pertama, prospek durian di pasar global, kemudian keragaman durian nasional, nanti bisa Pak Reza dan Pak Anton, dan yang penting adalah strategi pengembangan durian dan strategi penempatan ekspor. Nah, Bapak Ibu sekalian, prospek buah durian ini, kalau kita lihat pasar secara global, 4 bulan yang lalu Kementerian Pertanian melalui Dijen Hortikultura membentuk suatu delegasi berkunjung ke Thailand untuk mengetahui seperti apa sih pengelolaan durian di Thailand. Kemudian juga kita mengutus ke Malaysia. Nah, di Thailand itu kita mengetahui Bapak Ibu sekalian, itu betul-betul sudah dikelola secara profesional. Dan dari hulu hingga ke hilirnya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, itu dalam setahun Thailand itu mendapatkan devisa negaranya dari durian itu 40 sampai 50 triliun gitu. Jadi itu yang kita belum merasakan nikmatnya. Itu Pak Kadis menyampaikan tadi, muara akhir dari suatu program, dari satu kegiatan, gimana sih itu bisa meningkatkan kesejahteraan para masyarakat petani yang bergerak di bidang itu. Nah, kalau kita lihat potensi pasar dunia itu 16,5 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan sekitar 248 triliun itu. Ada info yang mengatakan bahwa sekarang peminat durian terbesar itu adalah China. Dan sekarang masyarakat China itu baru menikmati durian 30%. 2 miliar. Ya, yang dikirim dari Thailand itu sekitar 40-50 triliun tadi, itu baru kebagian sekitar 30%. Ada 70% lagi yang pingin tapi nggak ada buahnya. Oleh karena itu,
waktu kunjungan Pak Presiden ke China, itu salah satu yang dibicarakan gimana supaya masyarakat China itu bisa menikmati durian juga. Kami ketemu langsung para calon-calon investor di Pak Kadis juga ada di pergi menonton, tapi Pak Kadis langsung pulang. Besoknya kita itu ketemu Pak. Itu ada yang mau invest di Pergi Montong itu 1000 hektar. Kemudian datang secara resmi dengan pemerintahnya melalui Menko Marves, itu ada yang ingin investasi 5.000 hektar. Dan saya di rakor-rakor tersebut menyampaikan kalau mau ada investor yang mau investasi untuk durian itu, maka daerah yang potensi itu saya lihat dari, kalau kita udah bicara ekspor kan harus kita lihat juga infrastruktur ya. Itu karena kami punya pengalaman, sudah punya komitmen bersama, ini khusus mau kita ekspor, kita tanam itu di Aceh, di komoditi pisang. Begitu sudah produksi, nah Pak, pelabuhannya nggak ada Pak, itu kan. Nah, oleh karena itu ini perlu dari awal kita pikirkan juga infrastrukturnya. Kami melihat Kalimantan Barat sangat-sangat strategis untuk itu. Saya usulkan kalau mau investor itu Kalimantan Barat. Nah, itu Bapak Ibu, jadi ini ada potensi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun Indonesia sekarang belum merupakan pemain, tetapi kita harus bersyukur dari tahun 2019 itu Indonesia neraca perdagangannya, Pak Moderator, itu sudah positif. Dulu kalau di Jakarta itu kita ketemu durian montong itu pasti dari Thailand, itu kan di supermarket dari Thailand. Tapi sekarang durian montong, durian musangking juga kita sudah produksi sendiri, sehingga impor kita dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu sudah ketangkap sedikit banget, dan kita malah sudah mulai ekspor itu kan. Walaupun kalau kita lihat data ekspor kita memang belum apa-apanya dibandingkan Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Ya. Nah, dari Kalimantan Barat sini ada 29 miliar kata Pak Kadis ini. Itu artinya apa? Tapi coba 29 miliar dibandingkan dengan 50 triliun seberapa itu? Nah, coba. Jadi kita sudah mulai, tapi belum merupakan pemain. Dan kita Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu merupakan negara produsen terbesar di dunia sebagai produsen durian. Produksi durian kita Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini secara keseluruhan itu 1.300.000 ton. Dan itu nomor 1. Thailand itu yang begitu banyak itu dia hanya 972.000 ton. Jadi kita merupakan negara produsen durian terbesar di dunia. Namun sayangnya sebagai negara produsen terbesar di dunia, tapi kita bukan penikmat keuntungan terbesar. Kita belum pelaku di pasar global, belum. Ini yang menjadi tantangan kita. Walaupun kita di satu sisi bersyukur tadi kita sudah tidak merupakan negara importir lagi, tapi sudah mulai menanjak menjadi negara eksportir. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Beberapa strategi yang perlu kita cermati bersama. Tadi Pak Kadis juga menyampaikan bahwa sebetulnya Kalimantan Barat ini produksinya cukup bagus, tapi sayang mungkin Pak Kabit nanti dikawal juga itu. Kalau yang kita lihat di pusat tentu adalah data-data di BPS ya. Ini kalau 20 kabupaten sentra durian di Indonesia itu nggak ada satupun Kalimantan Barat Pak. Nah itu di DPR itu. Apa iya? Saya bertanya-tanya juga itu. Padahal kan banyak tuh, maka perlu. Tadi kata Pak Wali, jangan-jangan yang dimakan belum dihitung gitu kan. Nah, jadi perlu. Tapi itu penting juga data ini secara resmi, karena yang akan kita pakai nanti adalah data yang ada di BPS. Nah, jadi dari sisi produksi ini Kalimantan Barat perlu dikawal juga agar itu bisa tercatat di BPS. Karena sampai sekarang 20 kabupaten sentra durian itu tidak satupun di Kalimantan Barat. Nah, Pak Ibu sekalian, beberapa durian yang sudah dilepas Pak Reza sebagai tim lepas Pak Anton tahu persis itu
di Kalimantan Barat ini sudah ada 10 yang dilepas. Ini perlu kita evaluasi Bapak Ibu sekalian. Dari yang 10 itu yang sudah dilepas, ada yang Serumbut sudah dilepas tahun 2013 gitu kan. Ini apakah bisa berkembang atau tidak gitu kan. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, Thailand itu bisa memiliki durian montong yang bisa mendunia, itu dia butuh waktu 50 tahun. Malaysia dengan Musangking itu butuh waktu 30 tahun. Nah, oleh karena itu kita ini dengan macam duriannya ini tidak ada istilah terlambat, tapi harus kita mulai. Nah, kami yakin tadi dari konsumen, dari China sudah menyampaikan bahwa dari sisi cita rasa kita tidak kalah, malah lebih unggul kan gitu kan. Tapi tinggal gimana kita mengkonsepkan dari durian-durian yang ada ini bisa dikembangkan. Hari ini Bapak Ibu tadi dapat laporan yang nomor 1 adalah durian bujang Sile dari Kayong Utara. Nah, kalau sudah didapatkan ini sudah satu tahapan langkah awal. Ini kan sudah terseleksi nih dari sekian, kemarin ada berapa tuh? 51 terseleksi 1. Nah, tinggal ini gimana untuk bisa dia mendunia nanti harus dimulai dari langkah awal hari ini. Nah, yang sudah terpilih ini Bapak Ibu sekalian harus dikembangkan. Nah, untuk itu kita dengan Pak Kades sudah melakukan FGD beberapa kali, dengan Pak Reja beberapa kali. Pak Kadis ikut yang di Pergi Montong itu FGD yang keempat kali itu. Nah, kita punya rumusan FGD di Pergi Montong itu ada 5 langkah untuk mengembangkan durian unggul Indonesia itu. Nah, salah satunya harus diawali dari komitmen Pemda dulu, pemerintah dulu. Kepala daerah harus punya komitmen yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Ini ada Pak Kepala Balai BSIP yang tugas standar. Di kita jangan heran, di satu pohon aja kadang-kadang rasanya beda-beda. Kenapa? Karena di sana kan banyak itu pohon yang lain. Dan durian ini kan nyerbuknya melalui kelelawar malam hari. Kalau dia habis hinggap di pohon yang ini, hinggap pohon sini, beda-beda serbuk jantannya, sehingga citra rasanya juga bisa beda-beda. Nah, maka tadi langkah ide dari Pak Kadis dengan teknologi topoking, satu desa itu kapan perlu ditopoking semuanya, hanya satu durian. Kita awal program kita di Kementerian Pertanian melalui Kampung Buah itu kita konsepnya per desa. Itu per desa itu kita support benih, kita support seprodi, kemudian pendampingan, pelatihan, penangkar kita siapkan hingga nanti di sini nanti durian-durian yang terbagus ini bisa berkembang secara luas. Bapak Ibu sekalian, jadi oleh karena itu kami optimis Kalimantan Barat ini dengan resourcesnya yang luar biasa ini nanti harus kita siapkan bersama-sama Pak Kadis, bisa dari Kalimantan Barat ini ada duriannya yang bisa mendunia itu. Tahun ini kami punya program, kami sudah serahkan ke Pak Kadis, kita support 20 hektar untuk durian terpilih ini. Nah, durian terpilih ada Sibeli. Pak Reza menemukan Sibeli, menyampaikan ke kami, ini potensi luar biasa, kita support nih. Jadi jangan lagi begitu nanti kita lepas, kemudian kita perbenihannya tidak siap gitu kan. Makanya sekarang kita siapkan blok pondasi. Blok pondasinya selama ini tidak pernah dipupuk, kami siapkan pupuk untuk itu. Durian ini bisa mendunia itu tentu butuh beberapa evaluasi dari sisi pertumbuhannya, dari sisi kerenyahannya, dari sisi kualitasnya. Hari ini kontes durian dilakukan kemarin, kita baru mendapatkan dari satu sisi, dari citra rasa gitu kan. Nah, ini perlu langkah-langkah berikutnya untuk mengevaluasi dia bisa berkompetisi, adaptif, atau jangan-jangan dia hanya cocok untuk di situ, di lingkungan situ. Maka kita mulai di sekitar pohonnya itu kita tanam, diperbanyak. Kita siapkan 1000 pohon di situ, tanam di situ, sehingga nanti kalau ini Pak Reza yang pengalaman di perbenihan perbanyakan menyampaikan bahwa kalau itu interestnya dari pohon yang sudah umuran tua gitu Pak,
itu persentase keberhasilannya hanya mungkin sekitar 20%, 10% gitu kan. Karena yang tinggi adalah kandungan patinya. Ya, tetapi dari hasil sambungan kemudian tanaman muda umur setahun, 2 tahun, 3 tahun itu kita ambil sumber entres, itu bisa keberhasilan 90 bahkan bisa 100%. Karena hormonnya yang tinggi untuk pertumbuhan itu yang dibutuhkan adalah hormon pertumbuhan. Nah, oleh karena itu langkah awal kita untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dari Malaysia, dari Thailand itu kita konsepkan ini bersama-sama Bapak Ibu yang Kalimantan Barat dengan resources sumber genetiknya yang banyak orang sudah mengakui. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu barang bagus ini itu perlu dikenal orang, perlu dipromosikan. Kalau di Sumatera Utara itu Bapak Ibu kan durian pucok itu ada 5 tempat di situ. Jadi tempat makan durian yang berkelas lah, itu kan tidak hanya di pinggir jalan. Kalau ucok itu sebetulnya dia tidak termasuk yang berkelas itu, tapi dia komitmen tersedia sepanjang tahun, sehingga dia sudah punya peta-peta bulan ini yang produksi di daerah mana, dia tinggal ngambil, tapi dia sudah punya pohon-pohonnya, sudah diidentifikasi. Itu strateginya. Ada durian Sibolang, tempat makan Sibolang durian di Medan itu agak high class dikit, agak lebih settingnya seperti restoran gitu kan. Ada minyak durian gitu yang bermain di olahan Pak. Jadi hari ini kami dapat info di Pontianak juga sudah ada durian KB durian ya. Nah, BK durian ini yang membranding tempat tersedianya durian premium, walaupun harganya masih jauh dengan di Jakarta dengan Bangka Belitung, tapi sudah jauh naik daripada yang ada di pinggir jalan. Nah, hal-hal seperti ini Pak Kades ini perlu diperkuat, harus di branding bahwa durian Pontianak itu memang durian berkelas gitu. Untuk itu perlu harganya juga harga berkelas. Nah, sekarang sudah ada BK. BK itu apa Pak? Buah Khatulistiwa. Oh bukan Pak, bukan kaleng-kaleng gitu. Wah. Jadi ini branding seperti ini, maka orang nanti kalau ke Pontianak, kalau ke Kalimantan Barat sudah tahu mana sih durian yang berkelas, durian premium itu ada di BK. Itu kan. Nah, ini sekarang sudah ada BK, nanti mungkin ada beberapa lagi, tapi ini perlu sehingga orang di Kalimantan Barat yang terkenal sebagai sumber durian ini tidak hanya cerita aja, kan? Durian hoax kan. Saya durian Surumbut itu sampai sekarang belum. Berapa kali saya gitu Pak, dan juga buah Pak. Ada buah Pak itu sudah dibooking, ini punya Pak Muldoko, punya situ Pak gitu. Itu. Jadi kalau ya saya hanya dapat ceritanya aja kan. Kalau ceritanya kan katanya hoax itu. Jadi kita harus ini bahwa orang ke Pontianak itu ingin menikmati durian itu harus ada. Nah, sekarang sudah ada BK ya. Bukan kaleng-kaleng gitu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdi, Pak Direktur. Wah, luar biasa informasi yang sangat menarik tentunya. Ini habis ini anak-anak mahasiswa akan cerita sama orang tuanya Pak. Saya yakin anak mahasiswa ini punya lahan minimal di kampung ini 10 hektar Pak. Minimal Pak, anak-anak di daerah Pak. Nah ini kalau di daerahnya mereka juga sudah siap gitu kan. Wah, ini luar biasa nih. Dan ini juga perlu dukungan juga sepenuhnya memang dari jajaran pemerintah juga berarti ini Pak Kadis juga untuk kita menduniakan durian Kalimantan Barat. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke lebih dalam lagi nih. Tadi masih secara global, masih secara luas gitu kan. Nah, ini sekarang kita langsung ke pakar-pakarnya nih. Dimana ada Pak Reja, sampai dia bilangnya Ketua Yayasan Durian. Wah, Nusantara. Ini kalau udah yayasan serem juga kita dengarnya gitu ya. Ini yang masih ngumpulin durian aja kerjaannya gitu kan. Jadi tidak terbukti bahwa durian itu menyebabkan penyakit segala macam, dibuktikan ada Pak Reja. Sampai dengan sekarang sehat walafiat karena makan durian tiap hari. Ini luar biasa gitu. Nah, Pak Reja mungkin bisa menginformasikan juga nih Pak Reja ya mengenai identifikasi durian
di Indonesia secara umum dan juga Kalimantan Barat secara khususnya. Mungkin juga sebagai pemerhati juga di Kalimantan Barat, ternyata sangat luar biasa Pak Reja. Terima kasih bersama Pak Anton juga nih. Wah, luar biasa. Mungkin diawali dulu Pak Reja secara umum, secara Indonesia, lalu Kalimantan Barat. Kami silakan Pak Reja, kita bedah untuk durian Kalimantan Barat nantinya bisa mendunia. Kami silakan Pak Reja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Direktur, Pak Anton, hadirin sekalian. Izinkan saya sekarang mulai masuk ke dalam detail-detail dari perdurianan. Ya, jadi saya Reza. Saya dulu pegawai negeri di Puslitbang Horti. Cuma bertahan 10 tahun karena kemudian diminta pindah ke Taman Buah Mekarsari. Di sana saya sampai pensiun 21 tahun. Sekarang sudah pensiun, saya cari kegiatan, kok saya malah membuat Yayasan Durian Nusantara. Sudah berjalan 10 tahun. Ya, karena saya melihat bahwa durian ini salah satu potensi terbesar ya dari buah-buahan di Indonesia khususnya. Durian ini kalau kita bicara, dia membuat kita senang, berkumpul, silaturahim ya. Jadi buah pergaulan dan tidak enak dimakan sendiri. Nah, jadi saya mengkonsentrasikan diri pada durian ini. Sejak 2014 saya pensiun. Dan saya setiap tahun 2-3 kali pasti ke Kalbar. Cuma kadang mampir ke Pontianak seperti hari ini, kadang langsung ke pedalaman. Ya, ke Sanggau pastinya. Setiap musim, karena istimewanya di Kalbar itu musimnya 2 kali setahun. Ya, kecuali ada La Nina yang musim hujan kepanjangan, memang di mana-mana tidak berbuah. Tapi sekarang kalau kita lihat, tahun ini ada 2 kali panen dalam waktu 12 bulan. Nah, saya nanti akan singgung lebih jauh. Cuma yang saya ingin sampaikan di sini bahwa selama saya diundang menjadi juri, ini selalu menemukan varietas-varietas baru yang setara atau lebih enak dari yang sebelumnya. Jadi ini seperti pepatah pesilat ya, di atas langit ada langit. Di atas guru ada guru lagi. Di atas durian ada durian lagi. Nah, ini tidak habis-habisnya di Kalbar ini. Jadi kemarin pun kita menemukan juara satunya itu buahnya manis gurih, ada pahitnya, ada biji kempesnya, warna dagingnya kuning orange ya. Dan buahnya seukuran sekali makan habis. Jadi kalau kita bicara komersial, itu tidak penting bahwa buah harus 8 kilo. Kalau untuk dipamerkan oke. Tapi kalau untuk dikomersialkan, orang beli, itu lebih baik kecil-kecil tapi kualitas tinggi. Ya, kemarin tuh 1 kiloan ya kira-kira. Berat buah 1 kilo, nah ini yang menjadi juara. Saya bilang, waduh ini tambah lagi nih koleksi kita. Dan keinginan saya sebenarnya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi plasma nutfah yang sudah ditemukan sejak tahun 2011. Saya ingat pertama kali itu datang ke sini 2011, sudah masuk ke dalam, kemudian menyelenggarakan kontes, menjadi juri sampai kemarin. Dan kemarin kita memang sampai malam itu menilai durian. Jadi ada 52 durian, saya coba semua satu persatu sampai setengah mabok gitu. Tapi karena sudah terbiasa, tidak masalah. Kita tahu ada antinya, ya. Jadi setelah kemarin kita dapatkan yang bagus, pertanyaannya sekarang adalah berapa nilainya kira-kira? Nah, kalau kita melihat sekarang bahwa durian itu masih populer montong, masih populer musangking, ya, sebenarnya durian di Kalbar ini ada yang lebih tinggi nilainya, banyak bahkan. Jadi kalau saya boleh kasih nilai, montong itu di mata saya dari skala 0 sampai 10, montong itu hanya 7,5. Hanya. Musangking lebih tinggi dikit lah, 8,0. Tapi yang hebatnya itu musangking sebenarnya waktu buahnya baru jatuh sampai 24 jam. Setelah 3 hari langsung nilainya anjlok. Jadi dia tidak tahan lama, tidak tahan simpan. Nah, ini kelemahan musangking. Tapi Malaysia pintar, dia bikin frozen, kemudian dia ekspor.
Jadi kalaupun turun sedikit nilainya tidak berpengaruh. Tapi kalau kita menanam musangking dalam skala besar, tidak tahu kemana menjualnya, maka rasanya akan biasa-biasa saja. Nah, kemudian muncul sekarang yang namanya duri hitam, juga dari Malaysia. Mereka bahkan mempopulerkan duri hitam ini melalui kartun Upin dan Ipin. Coba, tahu dah lah ya. Ya, sampai begitu seriusnya mereka menginginkan. Dan harganya sekarang 1,5 kali musangking. Harga termahal di Jakarta 1 kilogram duri hitam Rp650.000 per kilogram. Berikut kulit, biji dan daging. Itu di kebun ya. Tapi kualitasnya memang luar biasa. Jadi ada standar. Dan kalau kita ke Malaysia juga tidak jauh dari standar itu. Jadi mereka sudah mulai mudah dijumpai di mana-mana. Tapi tidak sebanyak musangking. Musangking memang sedang merajai di mana-mana, itu banyak. Jadi mulai tahun 2011 sampai sekarang itu sudah banyak nama-nama yang mencuat, terkenal. Tapi kalau kita mau cari buahnya nggak dapat karena antre. Lah pohonnya cuma satu yang namanya PIT. Sedangkan keturunannya yang dikebunkan juga belum cukup banyak. Jadi problem kita sebenarnya bukan soal varietas, tapi soal skala komersial. Bagaimana supaya setiap orang bisa merasakan buah yang tadi juara itu. Nah, jadi kalau sekarang kita bilang sudah ketemu durian-durian bagus dari Kalbar, what next? Apa langkah selanjutnya untuk membuat dia dikenal orang luas, ya, se-Kalbar, se-Indonesia, bahkan mendunia. Jangan khawatir, kalau mendunia itu Asia Tenggara aja udah cukup. Karena Amerika Latin itu tidak mengenal durian. Jadi menguasai Asia Tenggara itu menguasai dunia. Nah, jadi ada cerita sedikit saya biasa. Malaysia punya suatu kumpulan orang-orang yang juga peduli terhadap durian, persis seperti kita ini, ya. Tapi kemudian mereka itu cepat bergerak untuk mengkomersialkan dan mempopulerkannya. Di kita belum. Jadi langkah selanjutnya adalah kita harus segera mengomersialkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Jangan sampai kemudian malah nanti dikembangkan oleh Malaysia atau oleh Thailand gitu ya. Nah, ada 3 cara yang bisa ditempuh. Ini karena saya sudah mondar-mandir, saya ngambil kesimpulan versi Yayasan Durian Nusantara. Yang pertama adalah harus ada pekebun yang berani menanam sekurang-kurangnya 50 hektar. Baru bisa sampai ke Pontianak nanti buahnya. Syukur-syukur bisa nyebrang ke Kuching. Ya, 50 hektar saja. Nah, katakanlah varietas apa yang mau dijagokan, yang kemarin juara boleh. Kalau saya kemarin masih mengusulkan Sibelih ya, dari Entikong, dari Suruh Tembawang. Nah, jadi kalau kita kembangkan 50 hektar, baru buah itu ada bunyinya. Orang mencari masih dapat pada musimnya, bukan hanya satu pohon seperti sekarang. Nah, kalau ini kemudian kita kembangkan di 50 hektar, itu harusnya oleh pekebun atau pengusaha. Jadi dia memerlukan benih dalam jumlah yang banyak. Kalau 1 hektar 100, berarti 50 hektar 5.000 batang populasi atau sambung pucuk. Kalau untuk pekebun, pengusaha, saya yakin mereka mampu untuk mengadakan pemeliharaan, penyiraman, pemupukan secara intensif. Bahkan sekarang kebun yang modern itu menggunakan sudah Internet of Things. Jadi secara elektronik ya, dikendalikan dari jauh sistem penyiramannya ya. Jadi IoT ini sudah masuk ke agriculture modern, sudah 4.0. Mohon maaf, di Indonesia masih 1.0, lempar biji tumbuh, mudah-mudahan berbuah gitu. 2.0, wah sudah kita okulasi, kita tanam jarak tanam, tapi belum dipupuk. Kalau pupuknya seadanya, ada kotoran kambing, kasih, nggak ada, nggak apa-apa. 3.0 itu sudah terukur, presisi. Diberikan pupuk-pupuk yang NPK 16, oke, tapi sudah sekarang masuk ke mikro. Karena kalau buah itu masak biasanya ada bagian yang masih mengkel, ada yang warnanya kurang cerah begitu. Itu memerlukan unsur sulfur, boron, magnesium ya. Jadi agriculture 3.0 udah presisi,
sudah lebih detail. Nah 4.0 nanti semua sudah serba elektronik. Jadi menyiram 50 hektar itu tidak satu pohon pakai selang begitu. Satu buka tombol atau pencet dari HP langsung semua tersiram. Nah ini arahnya ya, modern agriculture. Jadi yang pertama adalah saya berharap ada pengusaha perkebunan yang mau berani buka di atas 50 hektar. Pasti kita dukung nanti dari segi pembenihan, dari segi budidaya. Jangan khawatir, kita sama-sama lah di sini. Kita ingin lihat negara kita maju. Yang kedua adalah untuk petani. Dari dulu kita memberikan petani ini benih-benih yang berukuran 1 meter, tanam. Tapi sampai sekarang hasilnya itu belum terlihat. Saya ingat dulu kita pembagian benih montong dan matahari. Tapi sekarang montong berkembang, tapi durian matahari mana kok tidak ada gitu loh. Padahal sudah ratusan ribu benih sejak 20 tahun yang lalu. Ya, kemudian ini lepas Sunan, Petruk, Sitokong, semua nama-nama ada, tetapi tidak ada yang berkembang begitu. Jadi kita lihat di sini bahwa petani ini jangan dibebankan, sudah diberi bibit, kemudian harus menyiram tiap hari, harus memupuk tiap bulan. Mungkin mereka tidak sanggup. Kecuali kita dampingi, ada program pendampingan. Nah, tapi lebih mudah untuk petani apa sebenarnya? Kalau di Kalimantan Barat, saya rasa petani di pedalaman itu punyalah barang 10 batang pohon-pohon durian yang katakanlah kualitasnya biasa-biasa saja. Pohon ini bisa berumur antara 1 tahun sampai 50 tahun. Tapi kualitas kurang baik. Nah, kita sudah berpikir bahwa alangkah baiknya batang-batang yang sudah tua ini kita remajakan dengan varietas yang kita inginkan, yang saat ini komersial. Jadi misalnya durian juara yang kemarin kita temukan, itu kita top working namanya. Top working itu ibarat mudahnya adalah pohon besar, kualitas kurang baik, kita pangkas sisakan 2-3 meter dan ada 1 cabang. Kemudian nanti akan keluar tunas-tunas baru biasanya kalau dipangkas. Nah, tunas-tunas baru itu sebagai batang bawah. Kita sambung dengan entres durian yang juara kemarin. Pengalaman kita 2-3 tahun itu sudah berbuah. Yang luar biasa. Nah, tadi Pak Reja sudah menginformasikan bagaimana juga strategi-strategi untuk pengembangan durian menjadi mendunia asal Kalimantan Barat. Tentunya sangat menarik ini tentunya. Dan sekarang kita langsung ke praktisi langsung juga. Yang ini gayanya ikut sama Pak Reja nantinya. Sudah ada BK, nanti ada akan. Oke, Pak Anton, setelah perjalanan mungkin Pak Anton ekspor gitu ya tentang durian Kalimantan Barat juga, mungkin bisa diinformasikan kepada kita sebenarnya potensi durian Kalimantan Barat ini sudah layak nggak sih sebenarnya untuk mendunia? Nah itu juga kuncinya juga, dan juga varietasnya juga seperti apa? Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kadis, Bapak Direktur, dan Pak Reza, ini guru saya nih Pak. Karena dari saya masih muda Pak, itu masih ganteng-ganteng. Ini bacaan wajib saya itu Trubus. Jadi di dalam majalah Trubus itu ada tulisan beliau dengan Pak Hendro Sunaryono. Sampai lecek Trubus itu Pak. Malah mungkin saya lebih hafal dari wartawan Trubus tentang buah-buah di Nusantara. Jadi makasih Pak Aryo Abdurrahman. Bicara tentang durian di Kalbar Pak ya, seperti yang sudah diungkapkan lengkap oleh sebelumnya. Memang ini dimulai sebenarnya Pak dengan imbasnya demamnya Bangkok dulu Pak ya, di tahun-tahun 80-an tuh kan, membuat Pak Menteri saat itu Pak Insinyur Ahmad Afandi kan besar ya. Kok Bangkok semuanya, jambu Bangkok, durian Bangkok, semua Bangkok. Jadi akhirnya diutuslah termasuk beliau ini menyisir dari barat Jawa Barat sampai ke Jawa Timur Pak ya. Akhirnya ketemulah 6 durian, 4 yang asli Indonesia, 2 yang introduksi. Montong jadi si Otong, Cane jadi si Kani. Nah yang si Tokong, Sunan, Simas, Sukun, Petruk Pak ya, semuanya. Jadi ada 7. Nah kami juga di Kalbar seperti itu juga Pak. Para leluhur kami, tetua-tetua kami kayak Pak Baharudin rahimahullah, Pak Ibrahim, kemudian tokoh-tokoh yang lain Bu, Pak Tajudin segala macam, tidak juga melakukan eksplorasi. Eksplorasi saat itu sama kiblatnya itu
mencari durian yang besar seperti montong. Nah, jadi itu. Jadi makanya demam montong itu mempengaruhi Kalbar juga. Makanya di tahun 95, kalau durian-durian yang di Sitokong segala macam itu kan SK tahun 86 ya. Nah, kami itu tahun 95 mulai merilis. Itu ada durian Aspar, Raja Mabah, Sawah Mas, Kelapet, dan Mansau. Itu tahun 95. Kemudian disusul lagi tahun 2009, 2010, 2011. Itu kita punya durian yang kecil, namanya durian Torong. Sampai terakhir 2019 kita punya durian serumbut yang Pak Liperdi belum pernah makan nih, hanya dengar nama aja, hoax ya. Jadi itulah yang sejarah dari durian Kalbar, Pak, kalau kita bicara di sini. Dan kami bersama tim BK dengan Pak Hendro ini rutin bersama juga salah satu juri nasional Pak Karim Aristodes melakukan kegiatan eksplorasi. Salah satunya mengadakan acara semacam ini, Pak, kontes untuk menjaring durian-durian Kalbar. Karena tujuannya apa? Tadi untuk mengenalkan durian Kalbar dan durian. Tapi di era-era sekarang kita mulai kiblatnya ini mulai mengarah ke demam durian Malaysia. Apalagi sedang gaungnya Upin Ipin dengan Oci, duri hitam dan Musangking. Kami juga mengarah seperti itu karena tuntutan pasar dunia seperti itu. Waktu tahun 2019 saat saya diundang bersama almarhum almarhum Pak Jarot. Jadi di Malaysia itu, Pak, mereka ini kita adakan semacam itu kan kontes juga, Pak. Kita diundang menjadi juri di sana. Jadi informasi Malaysia, Pak, Thailand itu kan sudah mengekspor durian ke Cina, yang seperti Pak tadi katakan. Sampai di sana itu durian itu, Pak, udah tidak normal lagi rasanya. Sudah ada asam-asam gitu. Jadi di pikiran orang Cina di sana di Tiongkok yang saat sedang pegang uang banyak ya, durian itu ada asamnya. Begitu. Tapi setelah datang era Musangking, mereka bisa merasakan nikmatnya, apalagi yang dengan teknik pakai nitrogen cair itu, yang mutunya tuh hampir sama dengan yang baru dipetik. Itu luar biasa. Permintaan tanpa batas. Jadi ini sebenarnya peluang kita untuk mengambil ini, apalagi informasi Pak Liperdi, durian-durian kita juga tidak bermasalah. Mereka ini orangnya, maaf Pak, sedang rakus-rakus sama makan durian. Dan kita diuntungkan tadi memiliki agroklimat yang sesuai. Cina itu udah tanam, Pak. Dia tanam di Pulau Hainan, kurang lebih tidak salah 800 hektar. Dan sudah berbuah, Pak, dengan teknologi yang canggih. Mereka sudah menghasilkan durian. Tapi, Pak, rasanya tidak karuan. Jadi rasanya hambar. Tadi seperti yang Pak Raya katakan, perlu. Kalau di Hainan kan memang daerahnya masih panas. Tapi tadi mempengaruhi rasa segala macam. Makanya datang utusan mereka untuk mengangkut investasi. Dan Kalbar bisa menjadi salah satu ini. Dan kami dari UPT Pengawasan dan Sedekah Hibani, Pak, juga sudah siap menghadapi tantangan itu. Kita melakukan kegiatan observasi untuk menjaring durian-durian yang pemenang-pemenang kontes, durian-durian terbaik di beberapa sentra ini, dengan melakukan tadi kegiatan perbanyakan untuk melakukan menanam-nanam juga istilahnya tanaman-tanaman duplikat. Dan kami juga melakukan sertifikasi tadi untuk agar durian ini bisa dikembangkan secara resmi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan oleh Pak Badir dan kawan-kawan. Sehingga tadi bukan hanya cerita di mana orang akan perlu durian serumbut, tidak hanya dengar cerita mengharapkan satu pohon, tapi kita banyak sentra-sentra yang baru. Menarik tadi yang seperti beliau katakan, ini juga bisa menjadi salah satu dan sudah mulai dicoba, Pak, oleh kawan-kawan di lapangan, tindakan top working. Jadi kita banyak sekali di daerah sentra-sentra durian kita nih, Pak, yang tumbuh durian-durian liar yang kita bisa lakukan top working dengan mengambil entries dari pucuk ini. Dan saya sedang dengan Pak Reza waktu awal tahun lalu, kami berada di Bongkol, di Berongkol, Pak ya. Di Berongkol kami semacam ada kontes mini. Saya kaget, saya makan musangking itu luar biasa. Ternyata apa? Dari pohon top working, Pak. Karena durian semakin tua itu semakin enak, kayak keladi, Pak. Semakin tua makin makin jadi. Jadi durian itu pohon semakin tua semakin enak. Jadi dengan tindakan top working kita bisa memangkas umur tadi. Makanya di Malaysia mereka ada keluar produk namanya King of the King.
artinya Mustang King yang sudah berumur di atas 30 tahun. Nah, jadi waktu saya makan itu saya kaget, ini luar biasa, Brixnya juga hampir 40 Pak ya, 38 sekian gitu ya. Karena apa? Di Topor King dititipkan di pucuk di durian tua yang ada di sana. Sedangkan ini Belonggo tempat kita kan, banyak sekali tempat-tempat kita. Ada beberapa pengusaha juga yang tertarik, udah mulai melirik ini untuk mempercepat tadi. Jadi mungkin nanti kita bisa titipkan serumbut di beberapa titik pohon itu atau jenis-jenis yang lain. Nah, kita juga bisa menguji nanti Pak, menguji produktivitasnya, menguji konsistensitasnya, menguji juga pasarnya bagaimana. Ini salah satu langkah kita untuk memotong kompas Pak. Ekspor dari tim Panton juga sangat luar biasa. Sudah berapa titik Panton untuk yang sebenarnya sangat peluang? Untuk peluang sebenarnya di kawasan Balai Karangan Komplek ya, itu ada Kembayan, kemudian Entikong, kemudian Sekayam itu. Kemudian di daerah kecamatan daerah Batang Sarang juga potensi. Nah, sekarang kita melirik ke daerah Ketapang Pak, karena di Ketapang itu ternyata banyak jenis durio lain, durio yang Putogensis, kemudian Exolianus segala macam ini yang terjadi perkawinan silang. Jadi banyak sekali varian-varian di alam yang tadi menimbulkan tadi itu warna dan cita rasa yang unik segala macam. Nah, itu juga menjadi tempat yang kita tuju sekarang ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Anton juga pada kesempatan kali ini. Kalau saya juga narasumber juga, mungkin Pak, tadi jam berapa pesawat Pak? Izin Pak? Jam 2. Oh, masih ada waktu berapa saat di tengah guyuran rezeki kita semua kali ini ya, berkah. Ini mungkin kita buka diskusi ini Pak ya. Kita ada 2 jalur, ada jalur kanan dan juga ada jalur kiri kita. Jadi kita buka jalur kanan dan juga jalur kiri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada kali ini dari sebelah kiri juga. Mungkin di sini ada kawan-kawan komunitas, juga ada kawan-kawan mahasiswa yang ingin menanyakan juga. Kita persilakan yang ada di jalur sebelah kiri saya. Mungkin ingin menanyakan tentang kebijakan-kebijakan. Silakan pada kali ini. Selamat siang untuk kita semua, Bapak-bapak Panggung dan kita semua di sana ini. Selamat siang, salam bahagia untuk kita. Baik, Bapak Direktur, terkait dengan pengembangan durian di Kabupaten Sanggau, pada prinsipnya Pak, kami ada dua cara. Cara pertama tadi melalui intervensi pemerintah, sehingga kami sudah 3 tahun ini ya. Kami jalan terus Pak di sana. Kemudian ini intervensi pemerintahnya yang dari pusat, dari provinsi dan kabupaten. Nah, untuk kita kabupaten Pak, kita punya lahan UPT Hortikultura 21 hektar ya. Nah, beliau sekarang kami Horti, dulu mantannya kepala UPT di sana. Sedang pengembangan kami Pak untuk durian unggul lokal kami di sana, Raja Mabak dan Ijo sudah berbuah Pak. Alhamdulillah sudah berbuah tahun lalu. Ya, bagus Pak. Mirip-mirip pohon induknya Pak. Kemudian pengembangan masyarakat lokal. Nah, di sana tentu ada pendampingan kita Pak untuk di masyarakat. Memang agak spesifik Pak Direktur untuk kawasan Balai Karangan Beduai dan Kembayan. Tidak semua lahan di sana punya keistimewaan, keunggulan-keunggulan baik cita rasa, model buah segala macam ya, untuk durian. Beberapa tempat di kecamatan termasuk kita di lingkaran semuanya Kota Sanggau juga rasanya durian bagus misalnya. Cuman lagi-lagi cita rasanya memang kalah juga dibandingkan dengan Balai Karangan. Balai Karangan luar biasa. Kami pikirin juga karunia bagi mereka. Nah, untuk saat ini pohon masih lumayan banyak. Kami antisipasi juga Bapak terkait dengan perubahan-perubahan. Ketika kita bawa mereka ke dalam ini Pak, kondisi konvensional kita mau bawa turbo yang jual mahal Pak. Sebagai informasi, ada satu pohon unggul kita di sana karena rebutan pemilik keturunan dari Pak. Belum kompak mereka, rupanya ada cara mereka untuk menyiapkannya.
Tapi nanti kami akan jawab terus nanti dengan Pak Anton kami bicarakan terus terkait dengan hal ini. Tapi beberapa masyarakat yang kami coba Pak untuk di tingkat kabupaten, kita sudah 2 tahun ini kami berjalan, ini tahun ketiga. Bagi masyarakat atau petani kami yang sudah terdaftar dalam unggul lokal, pohon hidupnya kami ajak mereka memilih untuk sama-sama jaga dengan memberikan pupuk dan mereka Pak. Memberikan pupuk, kemudian mereka juga kita kasih herbisida untuk pemeliharaan sehingga agak lebih lapang dalam pemeliharaan. Terkait dengan masalah memang kami belum terlalu banyak intervensi, tapi nanti kami akan komunikasikan dengan Pemdakop, juga dengan perencanaan di Bapeda. Kemudian di Batang Karang sendiri, seingat kami ada 7 pengusaha yang sudah dibina pop industri yang dibina oleh Pemdakop. Mereka sudah ngolah Pak. Seingat kami juga sudah beredar ke perjalanan ini dalam program mereka. Untuk lompoknya di sana di lokal di Batang Karang ada 125 sampai 160. Untuk mendeteksi sampai keluar kemana berapa tonase yang mereka bisa lepas kami juga belum terlalu mengikuti. Tapi dari total karantina provinsi tahun 2020 mereka bisa mencatat 500 ton durian yang keluar dari Kalbar. Tapi beliau waktu itu belum begitu yakin apakah itu benar produksi Kalbar atau numpangnya dari Sumatera juga menamakannya di sini. Mungkin. Tapi ya tadi Pak Bimo mengatakan itu. Berarti Pak Kadis Sangkau siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan Festival Buah dan Florikultura. Alhamdulillah kami sebagai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara mendapatkan juara The Best 21. Terkait apa yang disampaikan tadi, apakah Kayong siap atau tidak? Insya Allah siap Pak. Mantap. Insya Allah siap. Cuman kami perlu menginventarisir wilayah mana yang kira-kira berpotensi untuk ditanam durian. Karena durian ini kan tidak semua lahan bisa ditanam. Pertama. Keduanya, Kayong Utara itu kan perbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Palung. Kebiasaan masyarakat ditanam itu kan di wilayah penyangga atau wilayah Gunung Palung. Seperti itu. Kalau satu hamparan, coba kami cari wilayah yang lebih cocok untuk durian yang kita konteskan kemarin. Kami mohon juga dukungan semua pihak Pak, terutama dari provinsi dan Dirjen Horti Pusat. Karena ini tanpa mereka kami juga tidak ada apa-apanya. Sudah Pak Dong? Sudah didukung semuanya. Pokoknya sampai masyarakatnya siap tidak? Siap. Siap. Karena gini, apa yang disampaikan Pak Anton tadi, durian ini investasinya akan panjang. Nah, itu kita perlu semua stakeholder untuk mensukseskan kegiatan ini. Kemudian salah satu juga untuk meminimalisir kegiatan terutama pengembangan tanaman sawit. Nah, sekarang kan ekspor sawit ini lumayan luar biasa Pak ya. Mungkin salah satu untuk diversifikasi usaha pertanian sawit itu mungkin kita olah. Masyarakat ini kan kadang-kadang terlena dengan sawit, tapi harapan kita dengan juaranya Kayong, juara kontes durian ini, insya Allah kami akan mengkampanyekan durian Sukadana mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kayong. Di siang ya juga kita ada talk show. Juga besok ada talk show dengan materi-materi yang berbeda. Kita bekerjasama dengan juga Universitas Tanjung Pura untuk program-program talk show berikutnya. Dan terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa juga Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan dinas mungkin yang sudah hadir pada kesempatan dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan harus kita tutup talk show kita. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan mahasiswa yang ingin mendapatkan hadiah uang tunai, kita ada acara ranking 1. Jadi nanti setelah makan siang kita ada program, ada ranking 1. Pertanyaannya seputar pertanian dan juga umum. Jadi yang bisa 1 orang yang bertahan ada uang tunai Pak.
dari panitia sudah siapkan. Nah, kaulah. Oke, sekarang kita menikmati hidangan makan siang sambil bersate-sate ngobrol lebih lanjut. Akhir kata, saya Arus Sabrang yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.